Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Sobat Nasihat Kehidupan Misteri, kali ini kami akan membahas tentang Perang Qadisiyah, pertempuran antara pasukan Muslim dan tentara Persia. Pertempuran Qadisiyah adalah pertempuran besar antara pasukan Muslim dengan pasukan Persia pada saat periode pertama ekspansi Muslim di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Pertempuran Qadisiyah ini terjadi kurang lebih pada tahun 636 Masehi dan berakhir dengan penaklukan Islam atas seluruh Persia dan berhasil mengubah keyakinan mereka menjadi Islam sampai dengan saat ini. Setelah info kekalahan pasukan kaum muslimin pada perang jembatan sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an di Madinah, Khalifah pun menyemangati tentara Islam untuk berjuang di Irak dan Persia. Umar bin Khattab kemudian membentuk pasukan di luar kota Madinah dan banyak sekali kaum muslimin yang ikut bergabung untuk berjihad. Pada awalnya, Khalifah Umar berkeinginan memimpin sendiri pasukan pertempuran Qadisiyah tersebut. Namun beberapa sahabat meminta sang khalifah untuk tetap tinggal di Madinah dan mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Para sahabat meminta Amirul Mukminin untuk tetap tinggal di Madinah agar ia mampu mengirimkan bantuan ke Irak atau daerah lainnya jika sekiranya nanti diperlukan. Karena Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an tetap tinggal di Madinah, ia kemudian menuliskan satu perintah kepada panglima perangnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, saat hendak pergi membuka negeri Persia. Di dalam surat itu tertulis, "Amma ba'ad, maka aku perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bersertamu untuk selalu takwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah sebaik-baiknya persiapan dalam menghadapi musuh dan paling hebatnya strategi dalam pertempuran. Aku perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bersamamu agar kalian menjadi orang yang lebih kuat dalam memelihara diri dari berbuat kemaksiatan dari musuh-musuh kalian. Karena sesungguhnya dosa pasukan lebih ditakutkan atas mereka daripada musuh-musuh mereka. Dan sesungguhnya kaum muslimin meraih kemenangan tidak lain adalah karena kedurhakaan musuh-musuh mereka terhadap Allah. Kalaulah bukan karena kedurhakaan musuh-musuh itu, tidaklah kaum muslimin memiliki kekuatan, karena jumlah kita tidaklah seperti jumlah mereka. Jumlah mereka lebih besar dan kekuatan pasukan kita tidaklah seperti kekuatan pasukan mereka. Karenanya, jika kita seimbang dengan musuh dalam kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah, maka mereka memiliki kelebihan di atas kita dalam kekuatannya. Dan bila kita tidak menang menghadapi mereka dengan keutamaan kita, maka tidak mungkin kita akan mengalahkan mereka dengan kekuatan kita. Ketahuilah bahwa kalian memiliki pengawas-pengawas, yaitu para malaikat dari Allah. Mereka mengetahui setiap gerak-gerik kalian, karenanya malulah kalian terhadap mereka. Janganlah kalian mengatakan, sesungguhnya musuh kita lebih buruk dari kita, sehingga tidak mungkin mereka menang atas kita, meskipun kita berbuat keburukan. Karena berapa banyak kaum-kaum yang dikalahkan oleh orang-orang yang lebih buruk dari mereka, sebagaimana orang-orang kafir Majusi telah mengalahkan Bani Israel setelah mereka melakukan perbuatan maksiat. Mintalah pertolongan kepada Allah bagi diri kalian, sebagaimana kalian meminta kemenangan dari musuh-musuh kalian. Dan aku pun meminta hal itu kepada Allah bagi kami dan bagi kalian." Setelah adanya perintah dari Khalifah Umar bin Khattab, sempurnalah mandat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima untuk memimpin pasukan berjihad di Irak. Pada saat itu masih bagian dari Persia. Selain itu, Khalifah Umar juga memberikan perintah kepada sisa tentara kaum muslimin yang masih ada di Irak di bawah pimpinan Al-Mutsana untuk bergabung di bawah pimpinan Sa'ad. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Irak
dengan membawa 4.000 orang pasukan. Saat bersama dengan pasukan muslimin, lalu mendirikan kemah di daerah Al-Qadasiyah. Selama hampir 1 bulan, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an lalu bergabung dengan tentara kaum muslimin, sehingga jumlah pasukan mencapai sekitar 3.000 orang mujahidin. Mendengar pergerakan pasukan kaum muslimin ini, Kaisar Persia yang terakhir dan masih muda, Yaskir III, memerintahkan kepada panglima perangnya, Rustam Farokzad, untuk menghadangnya. Persia pun kemudian mempersiapkan pasukannya hingga mencapai jumlah sekitar 120.000 pasukan. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu di sebelah barat Sungai Eufrat di desa yang bernama Al-Qadasiyah, barat daya Hilla dan Kufah. Setelah kedua pasukan bertemu, sempat terjadi beberapa kali perundingan antara tentara kaum muslimin dan pasukan Persia. Rustam meminta tentara Islam untuk mengirimkan seorang utusan untuk berunding dengannya secara langsung. Utusan yang dikirimkan oleh kaum muslimin adalah Rib'i bin Amir yang terkenal sebagai diplomat ulung dari kubu kaum muslimin. Setelah dialog yang alot dan tidak mencapai kesepakatan di antara kedua kubu, pecahlah pertempuran Qadisiyah ini. Meski demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata tidak bisa memimpin langsung pasukannya dikarenakan ia menderita sakit bisul yang parah. Namun ia tetap memonitor jalannya pertempuran dari atap sebuah rumah bersama deputinya Khalid bin Urtufa. Hari pertama pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak Persia dan hampir saja pasukan kaum muslimin menemui kekalahan karena tidak imbangnya jumlah pasukannya dengan pasukan Persia yang lebih besar. Pasukan Persia menggunakan gajah untuk memporak-porandakan barisan tentara kaum muslimin ini dan sempat membuat kacau kaveri muslim dan kebingungan di antara mereka bagaimana cara untuk mengalahkan gajah-gajah tersebut. Keadaan seperti ini berlangsung hingga berakhirnya pertempuran di hari kedua. Memasuki hari ketiga, datanglah bala bantuan pasukan muslimin bertambah dari Syria. Setelah memenangkan pertempuran Yarmouk, mereka menggunakan taktik yang cerdik untuk menakut-nakuti gajah Persia, yaitu memberi kostum pada kuda-kuda perang. Taktik jitu ini menuai sukses sehingga gajah-gajah Persia ketakutan. Akhirnya mereka bisa membunuh pemimpin pasukan gajah ini dan sisanya melarikan diri ke belakang, menabrak dan membunuh pasukan mereka sendiri. Pasukan muslimin terus menyerang sampai dengan malam hari. Perang pun terus bergulir dalam kegelapan malam. Tidak ada yang terdengar pada malam itu kecuali suara pedang beradu. Malam itu lalu dikenal sebagai malam Al-Harir. Menjelang fajar di hari keempat, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terjadinya badai pasir yang mengarah dan menerpa pasukan Persia, sehingga dengan cepat membuat lemah barisan mereka. Kesempatan emas ini dengan segera dimanfaatkan oleh pihak kaum muslimin. Mereka menggempur barisan tengah barisan Persia dengan menghujamkan ratusan anak panah. Setelah jebolnya barisan tengah pasukan Persia, panglima perang mereka, Rustam, pun akhirnya melarikan diri dengan menceburkan diri dan berenang menyeberangi sungai. Akan tetapi usaha Rustam gagal karena seorang tentara Islam pemberani, Hilal bin Ulafa, mengejarnya dan juga membunuhnya. Pemimpin-pemimpin pasukan Persia yang lain pun turut terbunuh. Di akhir perang, kemenangan telah menemani pasukan kaum muslimin. Pertempuran Qadisiyah ini cukup penting dan kekalahan yang diderita Persia memberikan efek yang sangat besar terhadap kehancuran keyakinan yang dimiliki mereka. Setelah perang tersebut, pasukan Islam mampu merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai oleh Persia yang dulunya setelah sempat dikuasai Islam. Dari takluknya Persia, tentara Islam pun kemudian mempersiapkan pembebasan kota-kota lain. Dari perang ini pula, pasukan muslimin memperoleh banyak sekali ghanimah dan senjata yang dapat dimanfaatkan untuk membuka daerah baru.
Wallahu alam bisawab.